Shalom. Marilah kita bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu Eksaudi 24 Mei 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mentari Pagi telah menghantar kita pada Minggu Eksaudi ini, di mana Tuhan akan menyatakan kembali berkat dan anugerah-Nya bagi kita sekalian, dalam ungkapan syukur yang tiada terhingga atas perkenannya bagi kita untuk boleh melanjutkan hidup dan kehidupan ini, serta menyediakan dan mempersembahkan yang terbaik baginya melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian diri sebagai tubuh Kristus. Pada hari ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing, mengangkat pujian bagi Allah yang hidup dan menyanyikan kita syukur, hormat dan kemuliaan Bapa di surga, serta datang padanya untuk memohon pertolongan dan penyertaannya, sehingga kita dapat menghadirkan diri semakin layak di hadirat Tuhan. Memasuki Minggu Eksaudi ini, marilah kita beribadah dengan penuh sukacita dalam pengharapan serta doa bahwa Tuhan senantiasa akan memberkati setiap langkah hidup kita selaku gerejanya untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita dalam pertolongan Roh Kudus. Marilah kita beribadah kepadanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu,
supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberikan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 262 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Taurat bagi kita pada Minggu Eksau di hari ini terambil dari titah pertama dan kedua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau bertahwa kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Yo
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan dan tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampun atas segala perbuatan dan pelanggaran kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Saat teduh. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi nomor 707 ayat 1 dan ayat 2. Oh
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai dengan ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Ku kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 123 ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat kita Gereja HKBP Menteng 24 Mei 2020. Kita ikuti secara bersama-sama. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Eksaudi dengan tema Ditangihon Jehovah do jojo ni halak na porsea. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Berita keuangan kita. Saldo kas minggu lalu 17 Mei 2020, Huria 189.889.875 rupiah. Pembangunan 162.456.270. Pusat 8.248.800. Pemasukan penerimaan hari ini Huria 16.734.500. Pembangunan 1.859.000 rupiah. Pusat 1.909.000 rupiah. Pengeluaran hari ini 4.175.210 rupiah. Pembangunan nihil, pusat nihil. Jadi saldo kas hingga 21 Mei tahun 2020 Huria 202.449.165 rupiah. Pembangunan 164.315.270 rupiah. Pusat 10.157.800 rupiah. Demikian warta keuangan kita Gereja HKBP Menteng. Pembacaan surat dari Distrik 10 Medan Aceh menindaklanjuti surat nomor 65/DX/MA/3 Rumai 2020 perihal Boa-Boa dan surat nomor 66/DX/MA/2 Romawi 2020 perihal ibadah masa Paskah sesuai dengan keputusan rapat MPSD Jumat 22 Mei 2020 diputuskan. Medan 22 Mei tahun 2020 nomor 73/DX/MA/5 Romawi tahun 2020. Hal pemberitahuan kepada yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Resort HKBP Distrik 10 Medan Aceh di tempat. Kiranya Yesus Kristus Raja tetap menyertai umatnya. Dengan hormat menindaklanjuti surat nomor 65/DX/MA/3 Romawi tahun 2020 perihal Boa-Boa dan surat nomor 66/DX/MA 2020. Semua ibadah tetap dilaksanakan di rumah sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu himbauan dari Eporus HKBP. 2. Gereja tetap dibuka untuk pelayanan khusus seperti partupolon, pernikahan, penguburan, dan pelayanan administrasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 3. Pelayanan ibadah sebaiknya dilaksanakan dengan memakai acara cetakan dan dipimpin oleh orang tua, strip kepala keluarga sebagai imam dalam keluarga, namun juga dimungkinkan dengan menggunakan IT. 4. Tata ibadah kebaktian minggu dan hari raya besar sebaiknya menggunakan tata ibadah yang dikeluarkan oleh kantor pusat HKBP melalui Biro Ibadah Strip Musik HKBP. 5. Semua persembahan tetap dijalankan sesuai dengan yang diaturkan oleh HKBP. 6.
periodisasi di tingkat huria dan resort agar tetap diupayakan terlaksana sesuai dengan aturan-peraturan HKBP tahun 2020 setelah amandemen ketiga sebelum sinode distrik yang direncanakan akan dilaksanakan Senin 24 Agustus tahun 2020. Demikianlah kami sampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan serta disosialisasikan kepada seluruh pelayan penuh waktu HKBP, Panatua dan seluruh warga jemaat HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh terdanda tangan Pendeta Sunggul Pesirait STH MM. Tembusan Sekretaris HKBP Distrik 10 Medan Aceh 2 MPSD Pertinggal. Demikian warta jemaat kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kembali kami ya Tuhan mengucap syukur di siang hari ini, di mana Tuhan menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Itu adalah bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau masih memperkenankan kami untuk beribadah di siang hari ini Tuhan. Terimalah ibadah kami ini dengan sukacita ya Tuhan, agar kami mendapat berkat daripada Tuhan. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, kami warga tetap waspada. Kadang-kadang kami khawatir Tuhan, karena timbulnya penyakit corona, virus 19 yang mengganggu daerah kami Tuhan, bahkan negara kami, bahkan dunia ini ya Tuhan. Kami mengharapkan itu daripada Tuhan. Tuhan, jauhkanlah segala penyakit itu dari kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami dengar juga ada saudara-saudara kami ya Tuhan, satu jemaat HKBP Menteng ini ya Tuhan, yang terkena virus itu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saudara kami itu akan segera sembuh, sebagaimana kami tidak tertular Bapa di sorga. Terima kasih berkat-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami Tuhan. Kami Tuhan berdoa juga buat kami Tuhan Parhalado Nagok Tikti sekalian Tuhan, kami para Parhalado. Buatlah kami Tuhan sehati sepikir di dalam melayani-Mu Tuhan, beribadah setiap saatnya Tuhan, agar jemaat kami Tuhan beroleh sukacita, damai sejahtera Tuhan daripada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan, mulai yang terkecil sampai tertua Tuhan. Berkati mereka sedalam sekolahnya Tuhan, berkati mereka dalam pendidikannya, berkati mereka dalam pekerjaannya Tuhan, agar mereka sukacita. Terlebih-lebih Tuhan, kami orang tua, berikan kesehatan bagi kami yang melimpah Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan sebagai kepala keluarga Tuhan, agar anak-anak kami Tuhan yakin dan percaya bahwa Yesus tetap bersama-sama dengan kami Bapa di sorga. Terima kasih juga Bapa di sorga, juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang tidak kami dapat sebut namanya satu persatu, yang dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka dalam segala penyakitnya Tuhan, agar keluarga mereka dan juga kami sukacita Tuhan mendengarkan segala apa berita yang sehat daripada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terlupa juga kami Tuhan mendoakan negara kami, negara Republik Indonesia ini Tuhan, bahkan pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan, yang mengatur dan memperlakukan yang lebih baik bagi kami rakyat Indonesia ini Tuhan. Terlebih-lebih mengurusi orang-orang yang sakit Bapa di sorga Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus kami doakan Bapa di sorga, daerah kami, daerah Kota Medan, dan khususnya oleh Tuhan daerah Menteng ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari segala roh jahat yang menghasut kami, segala apa ya Tuhan, apa yang kami butuhkan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, kami penuh dengan dosa kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam segala kesalahan kami itu, agar berkat-Mu kami terima berkat-Mu yang melimpah ya Bapa di sorga. Tuhan, dengar dan terimalah doa kami ini Tuhan, seruan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nomor buku ND 772 ayat 1 dan ayat 2.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kami dari kekal hingga kekal, kami bersyukur Tuhan, di dalam ibadah kami saat ini Tuhan masih berkenan dengan kami jemaat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Untuk itu ya Allah, berbicaralah Engkau, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20 mulai ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu kami ucapkan bagi seluruh jemaat HKBP Menteng, khususnya dari DP 1 hingga DP 7 yang selalu setia mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Eksaudi, itulah nama minggu kita hari ini, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengan topik Tuhan mendengar seruan orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Minggu Eksaudi mengajari kita agar tetap setia mencari dan berseru-seru kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Perikop khotbah kita minggu ini, kita boleh belajar dari 2 kisah orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar info, mendengar kabar bahwa Yesus akan lewat dari tempat mereka berada. Saudara-saudara, pendengaran orang yang buta ini menjadi keistimewaan bagi mereka sebenarnya. Agaknya orang buta lebih peka, lebih sensitif dengan pendengarannya dibandingkan dengan orang yang tidak buta. Mereka hanya mendengar berita tentang Yesus, Anak Daud, lewat dari tempat mereka berada. Mereka tahu bahwa mujizat adalah spesialisasi Yesus Kristus. Mereka yakin, mereka percaya Tuhan Yesus mampu melakukan tanda mujizat. Saudara-saudara,
mengacu dari Rom 10 ayat 17, di sana dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari dua orang buta, disabilitas, mereka yang sangat tanggap, peka, mendengarkan berita tentang Yesus. Sehingga kedua orang buta tadi yakin akan berita tentang Yesus yang akan lewat dari tempat mereka berada. Dengan iman percaya mereka, sekalipun mereka tidak bisa melihat oleh karena mereka buta, namun keterbatasan fisiknya tidak menghambati, tidak menghalang bagi mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, seorang penulis lagu yang terkenal bernama Fanny J. Crosby, karyanya bisa kita temukan di dalam buku Kidung Jemaat. Dia seorang yang buta sejak lahirnya, namun kebutaannya tidak pernah menghalanginya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya keterbatasan fisik tidak jadi penghalang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari saudara kita yang mengalami keterbatasan fisik, namun mereka bisa datang, bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mereka imani mampu menyembuhkan, memulihkan mereka dari kebutaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan. Bagaimanakah iman kita akan firman-Nya? Saat ini juga kita mendengar firman Tuhan. Mendengar khotbah, mendengar kabar baik, mendengar kabar sukacita. Beda dengan mendengar berita dunia. Mendengarkan firman Tuhan berbeda dengan mendengarkan kata manusia. Apalagi saat ini berita COVID-19 itu yang menjadi berita hangat, berita terhangat saat ini. Mungkin iman kita mendengar hal ini bisa jadi goyah, bisa jadi lemah akan berita-berita yang ada kita dengarkan di sekitar kita, bahkan di dunia ini. Namun mendengarkan firman Tuhan, pendengaran kita akan firman Tuhan, iman kitalah yang akan ditimbulkan. Seperti kedua orang buta tadi, pendengarannya menimbulkan iman percayanya untuk bertemu dengan Yesus, sehingga mereka yakin dan percaya mereka akan mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Persoalannya, bagaimana kita dengan jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan memberikan alat pelihat, Tuhan memberikan indera melihat, yaitu mata kita. Bisa saja kita memiliki dua mata yang sehat, tapi kita tidak mampu melihat jalan Tuhan. Kita tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang harus kita jalani, jalan mana yang harus kita lewati. Saudara-saudara, biarlah kita belajar dari kedua orang buta. Biarpun mereka buta secara fisik, namun mereka tidak buta secara rohani. Kita bersyukur jika kita boleh melihat dunia ini. Kita boleh melihat yang indah di sekeliling kita, karena kita memiliki indera pelihat yang sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kedua orang buta itu berseru dengan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Kedua orang buta ini bukan tanpa tantangan, saudara-saudara, untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tantangan yang kita lihat seolah-olah Yesus tidak peduli. Dan yang kedua, orang banyak melarang mereka untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, namun reaksi orang banyak yang menghalangi, yang membatasi, yang menegur, mungkin jika kita bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari, terhadap kedua orang buta ini, orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus mengatakan, "Hei, tidak bisa, sana jauh, diam, jangan mengganggu." Mungkin itu bahasa sehari-harinya. Tapi bagaimana sikap kedua orang buta tersebut? Mereka tidak menyerah, namun mereka semakin gigih, semakin serius, walaupun mereka dilarang oleh orang banyak tadi. Ternyata saudara-saudara, datang ke hadapan Tuhan, mengikuti Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan. Itu yang kita alami. Semakin rajin kita ke gereja, semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin rajin kita melipat tangan untuk berdoa, semakin banyak persoalan yang kita hadapi. Artinya Tuhan tidak pernah berkata bagi orang yang mengikutinya, bagi siapa yang mengikuti Yesus, dia akan mengalami jalan mulus. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Bahkan bagi setiap orang yang mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib. Saudara-saudara, orang percaya yang berseru seperti kedua orang buta tadi, pasti Tuhan dengarkan. Itu yang menjadi topik kita pada minggu ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh gereja saat ini, firman Tuhan mengajak, mengajari, memotivasi kita agar kita tetap eksis, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyedengkan telinganya, agar Tuhan mendengarkan setiap seruan permohonan setiap warga gereja saat ini. Semakin banyak tantangan, biarlah kita semakin sungguh-sungguh, semakin kuat untuk berseru dan berteriak memohon kepada Tuhan seperti kedua orang buta. Seperti judul buku yang pernah kita baca, semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dilarang orang buta berseru kepada Yesus, mereka semakin kuat berteriak dan berkata, "Tuhan, Anak Daud." Mereka percaya hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa memberikan jawaban atas permohonan mereka, bukan orang banyak. Alamat permohonan mereka tepat, yaitu Yesus sendiri yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan mereka dari kebutaannya. Hanyalah Yesus, Anak Daud, bukan orang yang banyak. Bukan orang yang melarang mereka, bukan orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus yang memberikan jawaban atas permohonan mereka. Namun Yesus sendirilah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Mengikut Yesus adalah harga mati untuk menikmati kuasa dan mujizat Tuhan, terkhusus soal kesembuhan, khususnya kebutaan rohani. Saudara-saudara, dua orang buta, kaum disabilitas, tidak kenal putus asa memanggil Yesus Anak Daud, akhirnya menarik perhatian Yesus yang berhenti serta berkata kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Saudara-saudara, jika saat ini Yesus mengatakan hal ini kepada kita, khususnya jemaat HKBP Menteng, di mana kita saat ini beribadah di rumah kita masing-masing,
Hari ini Yesus datang ke tempat kita masing-masing dengan mengatakan, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagi keluarga ini, di rumah ini. Jika tawaran ini dikatakan Yesus kepada seorang naposobulung, muda-mudi gereja, mungkin mereka menjawab, cepatlah COVID berakhir karena rencana pernikahan sudah tertunda. Mungkin itu kata orang muda yang sudah meniti waktu hari pernikahan mereka. Kalau hal ini dikatakan Yesus kepada pelajar, siswa, mahasiswi, cepatlah COVID berakhir supaya kami bisa pergi ke sekolah, belajar sebagaimana biasanya. Mungkin jika ini dikatakan kepada pedagang, cepatlah COVID berakhir, biar kami bisa jualan kembali, biar toko bisa buka kembali, agar mal bisa buka kembali. Saudara-saudara, itu semua tidak ada yang salah. Itu permintaan sesuai dengan konteks yang terjadi saat ini. Permintaan yang kontekstual. Lalu, apa yang diminta oleh kaum disabilitas ketika Yesus menawarkan hal itu? Mereka hanya meminta supaya mereka bisa melihat. Dan itulah yang mereka butuhkan. Hal ini mengajari bahwa kita meminta apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena tidak sedikit orang meminta di dalam doa sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi kedua orang buta di sini melihat itulah yang mereka minta, agar mereka pulih, bisa melihat Yesus yang menyembuhkan mereka dari kebutaannya. Saudara-saudara, kenapa sering permohonan doa-doa kita tidak sesuai dengan permohonan kita? Saudara, Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih mengerti. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saudara, ketika kedua orang buta memanggil Yesus, seolah-olah Yesus kurang peduli. Artinya Yesus mau menguji sampai di mana kesetiaan kedua orang buta itu. Sebenarnya Yesus mengerti, Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Dan ketika mereka mengatakan, Tuhan anak Daud, kami mau melihat. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dibutuhkan oleh gereja sekarang? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Apa yang dibutuhkan oleh negara kita sekarang? Apa yang dibutuhkan oleh dunia sekarang? Jika hal ini dikatakan oleh Yesus kepada kita masing-masing, agar Tuhan memulihkan kondisi keadaan bangsa negara kita dengan berakhirnya COVID-19. Saudara-saudara, kita yakin Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat semua bagaimana keresahan warga gereja saat ini, keresahan umat ciptaannya, keresahan manusia saat ini. Namun dengan topik minggu kita mengatakan tadi, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bereksaudi, berseru kepada Tuhan karena COVID-19 saat ini. Mungkin beribu, berjuta, bahkan miliaran mulut berseru kepada Tuhan agar COVID segera berlalu. Sementara WHO mengatakan mungkin masih panjang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan tetapi kita perlu bertanya, apakah seruan doa-doa kita masih punya kuasa? Atau apakah Tuhan sepertinya memalingkan wajahnya sekejap
untuk menguji iman dan kesetiaan kita untuk tetap setia berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Karena tidak sedikit orang dia berdoa berseru karena kepentingan, karena ada yang dia mau. Setelah dia memperoleh, setelah dia mendapat apa yang dia minta kepada Tuhan, dia tidak serius, dia tidak sungguh-sungguh lagi berdoa, berseru, memohon kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan lewat kedua orang buta saat ini. Ketika mereka dipulihkan, ketika jawaban doanya dijawab oleh Yesus dengan memberikan kesembuhan dari kebutaannya, mereka melihat dan akhirnya mengikut Yesus. Kesungguhan, ketekunan menghasilkan pengharapan yang pasti. Mendengar seruan dan melihat kesungguhan dan kegigihan kedua orang buta itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam lagu kita 826, di situ dituliskan sebuah lagu seperti yang ada di dalam nats kita hari ini, seperti permintaan kedua orang buta, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Itu tadi permintaan kedua orang buta. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Buku ND kita 826. Itu permohonan, itu permintaan kedua orang buta. Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami. Mendengar permohonan kedua orang buta, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mereka meminta pengasihan Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, kesungguhan kita memohon di dalam doa kita bisa menggerakkan hati Yesus untuk berpaling mendengarkan setiap doa permohonan kita, untuk mendengarkan seruan permohonan dan doa-doa kita. Jika kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, karena kita yakin doa berkuasa, doa punya kuasa. Namar gogo situtudo tangiang ni partigor molo dihabur juhon. Walaupun kita sedang menunggu kepastian kapan COVID berakhir, tapi kita jangan putus asa dan jangan mundur dan jangan surut untuk tetap berseru, bereksaudi, memohon kepada Tuhan dengan iman percaya kita, karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, percayalah, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Dari firman Tuhan hari ini yang menjadi khotbah, kita boleh memetik yang menjadi pelajaran bagi kita. Dua orang buta setelah berjumpa dengan Yesus, pertama mereka taat akan firman Tuhan. Yang kedua, mereka mengikut Yesus. Mengikut Yesus menjadi harga mati. Mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar. Setiap orang yang mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, respon kita adalah bersyukur dan taat kepada firman Tuhan. Dan kita tetap setia memohon, berdoa dan berseru, bereksaudi. Kita serius dan kita tidak kenal lelah dan tidak mundur. Kita melihat COVID tidak lebih hebat dari kuasa Yesus.
COVID tidak lebih berkuasa daripada kuasa Kristus. Karena di bawah kuasa Yesuslah semua yang ada di bawah langit, yang ada di bumi ini. Semoga kita menjadi orang Kristen yang serius, gigih, rajin, dan sungguh-sungguh, dan tetap berserah kepadanya. Selamat bereksaudi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami telah mendengarkan bagaimana kedua orang buta yang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Keterbatasan fisik mereka tidak menghalangi mereka mencari dan berseru kepada Yesus, karena mereka mendengarkan bahwa Yesus satu-satunya yang mampu memberikan pemulihan kesembuhan atas kebutaan mereka. Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk boleh belajar dari kedua orang buta tersebut, di mana kami Tuhan berikan dua mata yang sehat, boleh melihat seisi dunia ini, boleh melihat karya-karya Tuhan yang indah, tapi kami sering tidak melihat apa yang Tuhan aturkan akan kami lakukan. Kami sering tidak melihat apa yang baik, apa yang berkenan di mata Tuhan. Bahkan kami sering mengalami kebutaan, yaitu kebutaan rohani. Saudara-saudara, biarlah kita tetap yakin dan percaya atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, saat ini kami berseru memohon, biarlah COVID-19 berakhir seturut dengan rencana-Mu. Biarlah Tuhan COVID-19 ini tidak penghalang bagi jemaat-Mu untuk berseru dari rumah kami masing-masing. Semakin banyak Tuhan tantangan, rintangan, demikian juga semakin kuat dan semakin gigih kami berseru di dalam doa permohonan kami. Ajari setiap jemaat-Mu untuk bereksaudi, untuk berdoa, memohon. Kasihanilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan tergerak hatimu melihat bagaimana jemaat-Mu yang pantas, yang patut dikasihani saat ini. Tuhan, mungkin karena dosa-dosa kami mengalami tantangan demi tantangan, tapi kami memohon ampun di hadapan-Mu. Ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak berseru, memohon apa yang akan kami butuhkan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami tetap berseru, bereksaudi di dalam hidup kami hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan jemaat-Mu ini. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 670 ayat 1 dan 2 dan menyampaikan kolekte kedua. Terima
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku, milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Hami sian huriatan nama kobasi di minggu eksaudi sadarion. Pasahaton selamat hari Minggu ma tu sude ruas ni HKBP Menteng. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.